P3, usulan hak angket MK sedang dikaji fraksi di DPR. Saya mau meluruskan ya bahwa tentu saja lembaga peradilan, putusan peradilan tidak dapat menjadi objek hak angket. Sebab kalau peradilan bisa dijadikan objek hak angket, maka dengan sendirinya ada intervensi kepada kekuasaan kehakiman. Tentu kita menghormati ranah independensi kekuasaan kehakiman, maka dibatasi. Tapi dalam aspek pelaksanaan undang-undangnya boleh. Katakan umpama ada aspek suap di sana, ada aspek kong kali kong di sana, boleh. Nah, itu ranah DPR untuk melakukan tugas dan fungsi pengawasannya secara optimal melalui hak angket tadi, penyelidikan. Ya terserah DPR lah, saya kan tidak boleh komentari apa yang mau dilakukan oleh DPR. Silakan aja. Tapi apakah putusan MK itu bisa diangket, jadikan hak angket? Sepengetahuan Pak. Kalau menurut aturan angket itu untuk pemerintah. Tapi silakan aja, kan DPR nanti bisa improvisasi tentang siapa yang akan diangket. Kita tidak boleh ikut campur. Yang benar itu adalah bagaimana dilakukan hak angket terhadap potensi intervensi relasi kekeluargaan yang dimiliki Ketua MK terhadap atau yang dilakukan oleh keluarga Presiden Joko Widodo, baik oleh Presiden sendiri atau anaknya. Apakah ini merupakan intervensi yang mempengaruhi putusan peradilan yang dimulai dari pemeriksaan soal konflik kepentingan itu. Nah, itu Ketua Dewan Pimpinan Pusat atau DPP Partai Persatuan Pembangunan atau P3 Ahmad Baidowi menyatakan usulan hak angket terkait putusan Mahkamah Konstitusi atau MK soal batas usia Capres-Cawapres saat ini tengah dikaji oleh fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Biasanya berdasarkan undang-undang hak angket dilakukan kepada pemerintah, sementara itu angket yang hari ini adalah angket kepada Mahkamah Konstitusi. Kata Baidowi dalam diskusi daring bertema konsekuensi putusan MK di Jakarta, Sabtu 4 November, dilansir Antara. Baidowi mengatakan bahwa DPR memiliki hak pengawasan. Putusan MK tersebut nantinya bisa diuraikan mulai dari alasan putusan hingga kaitannya dengan pemerintah. Kenapa timbul putusan MK bisa seperti itu? Apa hubungannya dengan pemerintah? Dan seterusnya, ujar anggota DPR fraksi P3 itu. Kata Baidowi, ide hak angket tersebut merupakan hak politik konstitusional yang diajukan oleh politikus PDI Perjuangan Masinton Pasaribu saat rapat paripurna DPR RI. Namun dia menyayangkan ide Masinton ini justru dilaporkan ke Mahkamah Kehormatan Dewan atau MKD DPR RI. Yang lucunya lagi, penyampaian Masinton di rapat paripurna dilaporkan ke Mahkamah Kehormatan Dewan atau MKD DPR RI. Jadi, kami ini serba repot menyampaikan usul dalam forum resmi, dilaporkan ke MKD, ujar Baidowi. Baidowi menegaskan bahwa penyampaian pendapat di ruang konstitusional seperti rapat paripurna telah dilindungi oleh undang-undang, sehingga anggota Dewan bebas dalam mengutarakan pendapat dan idenya, termasuk mengusulkan hak angket. Kalaupun kemudian kami berpendapat melalui forum-forum resmi yang dilindungi undang-undang, lalu dilaporkan, jangan-jangan 580 anggota DPR jadi takut berpendapat semua nanti, kata Baidowi. Sebelumnya, anggota DPR fraksi PDI Perjuangan atau PDIP Masinton Pasaribu mengusulkan hak angket terhadap Mahkamah Konstitusi atau MK. Sebabnya adalah MK mengeluarkan putusan syarat batas usia Capres-Cawapres yang meloloskan putra Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, menjadi Cawapres. Mengajukan hak angket terhadap lembaga Mahkamah Konstitusi, kita tegak lurus terhadap konstitusi kita, tegas Masinton dalam rapat paripurna DPR Jakarta, Selasa 31 Oktober. Masinton mengajak anggota DPR untuk membuka mata terhadap putusan MK yang dinilai janggal. Putusan itu hanya demi pragmatisme politik semata.
Ini kita berada dalam situasi yang ancaman terhadap konstitusi kita. Reformasi 98 jelas memandatkan bagaimana konstitusi harus diamandemen Undang-Undang Dasar itu, ujar Masinton. Lebih lanjut, Masinton menyinggung bahwa masa jabatan presiden telah dibatasi dengan TAP MPR nomor 11 tahun 98 demi negara yang bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme. Maka itu, MK mengeluarkan putusan yang tidak berlandaskan kepentingan konstitusi. Dan kemudian berbagai produk undang-undang turunannya. Tapi apa yang kita lihat, putusan MK bukan lagi berdasarkan berlandas atas kepentingan konstitusi, pungkasnya. Masinton menilai putusan MK itu adalah putusan bagi kaum tirani dan bukan karena kepentingan konstitusi. Karena itu, Masinton mengajak anggota dewan lainnya untuk membuka mata bahwa konstitusi telah diinjak-injak.